etika, cacat prosedural, dan Ya, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang sengketa Pilpres, dan saat ini adalah giliran dari tim kuasa hukum dari pasangan Ganjar Mahfud untuk membacakan petitum terkait dengan gugatan yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sistematis dan masif atau TSM. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024, sehari setelah pencoblosan, mengeluarkan siaran pers yang intinya menyatakan ada 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara Pilpres 2024 yang diantaranya terdiri dari ada 37.466 tempat pemungutan suara, selanjutnya disebut TPS, yang mengalami pembukaan pemungutan suara di atas pukul 7 waktu setempat. Ada 12.284 TPS di mana alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Ada 10.496 TPS di mana logistik pemungutan suara tidak lengkap. Ada 8.219 TPS di mana pemilih khusus menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP elektronik. Ada 6.084 TPS di mana terdapat surat suara tertukar. Ada 5.449 TPS di mana KPPS tidak menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Ada 2.271 TPS di mana didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di TPS, dan masalah-masalah lainnya yang tidak saya kutip pada kesempatan ini. Majelis Hakim yang kami muliakan, semua masalah yang dikemukakan oleh Bawaslu di atas bukanlah masalah sepele. Dan masalah itu akan lebih bertumpuk lagi kalau kita menambahkannya dengan masalah-masalah yang pada dasarnya harus ditafsirkan sebagai pelanggaran atau kejahatan pemilihan umum yang ditemukan di media maupun oleh pihak-pihak yang lain, termasuk tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024. Kami sebagai pemohon mencatat ribuan pelanggaran pemilihan umum pada tahap pra-pemilihan yang sangat serius dan pasti mempengaruhi perilaku pemilih yang mencoblos di TPS pada tanggal 14 Februari. Pelanggaran yang terjadi mencakup intervensi kekuasaan, ketidaknetralan aparat penegak hukum, aparat sipil negara atau ASN, maupun kepala desa, politisasi bantuan sosial, blackmail campaign, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang seluruhnya bersumber dari satu hal, adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi, guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi, secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang pada akhirnya membuat Pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatrikal belaka. Anggaran negara dihabiskan, etika diabaikan, demokrasi dirusak. Demi apa semua ini dilakukan? Jawabannya sekali lagi hanya satu, memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Ketika semua pelanggaran tadi ditambah dengan jumlah pelanggaran yang dicatat oleh pemantau pemilu, termasuk masyarakat sipil atau civil society, maka akan terang benderang di mata kita semua bahwa Pilpres 2024 ini adalah pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum kita. Karena magnitude pelanggaran yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif, maka sangat beralasan kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan diadakannya pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia, karena hanya hal inilah yang mampu memulihkan kembali integritas pemilihan umum dan pemilihan presiden di bumi tanah air Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, apa yang menjadi pertaruhan dalam Pilpres